Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa yang selalu aktif mengikuti konten-konten Ayah Sadam. Tak lupa pula untuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, termasuk Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya. Dan tak lupa pula salam hangat untuk seluruh sahabat-sahabat negara tetangga baik Malaysia, Korea, Cina, Jepang, Italia, Kanada, Amerika, Singapura, Thailand, Taiwan, Hong Kong, Filipina, termasuk Pakistan, Saudi Arabia, Abu Dhabi, Arab Saudi, dan termasuk negara-negara tetangga yang lainnya. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya pribadi, Bung Jeffrey, selaku pemandu pembawa acara Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam, akan melanjutkan acara-acara di acara, yaitu tanya jawab seputar dunia lain. Kebetulan di sini ada salah satu atensi yang sudah masuk di meja studio yang ada, yaitu saudara Ranti dari Bumi Ayu. Lebih abdulnya saya akan bacakannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bung Jeffrey, salam kenal, salam senggol. Saya Rianti dari Bumi Ayu. Terima kasih Bung Jeffrey. Saya membuka channel tanpa sengaja bertemu adanya channel Ayah Sadam. Saya suka sekali, ini pasti teman-teman saya suka karena banyak riwayat-riwayat masa lalu yang ada dengan hubungannya masalah dunia lain. Ini mengenai saya pribadi, Bung Jeffrey. Jadi kurang lebih 35 tahun yang lalu, saya waktu itu kan masih kecil, Bung Jeffrey. Kurang lebih, kalau sekarang kan saya umur udah 50-an, berarti saya masih remaja lah, anak baru gede ya. Jadi saya keturunan dari kakek. Jadi intinya begini, Bung Jeffrey. Seorang kakek saya adalah seorang pencari kayu bakar di hutan. Waktu itu memang masih hutan belantara lah, masih luas daerah sana. Kalau sekarang udah berubah banyak. Di saat kakak saya mau meninggal, beliau menuturkan begini, cucuku, itu yang di sebelah sana, yang di hutan yang biasa buat saya mencari kayu, datanglah kamu malam, maksudnya hari Jumat Kliwon, tidak usah harus malam, tapi hari Jumat Kliwon, siang itu juga kamu datang. Barangkali umur saya sudah sampai di sini. Mungkin Allah sudah mendahului, saya harus dipanggil, saya ikhlas. Kata si kakek mengatakan demikian, Bung Jeffrey. Di situ saya kaget, apa yang dimaksud ya? Lantas dilanjutkan sama kakek. Ada sesuatu bunga yang namanya bunga kusuma. Pas malam Jumat atau Jumat siang, kamu datang, tepatnya Jumat Kliwon, di hutan yang biasa saya mencari kayu, kamu pasti tahu. Kata si kakek mengatakan demikian. Tak lama kemudian, setelah si kakek itu memberikan amanah, beliau meninggal. Lantas kebetulan beberapa hari kemudian, malam Jumat Kliwon, akhirnya pas siangnya Jumat Kliwon, saya datang ke sana, Bung Jeffrey, sambil mencari kayu lah pengganti almarhum kakek. Tiba-tiba, Bung Jeffrey, di bawah pohon yang rindang muncullah sosok bunga kusuma, muncul, mekar. Disitulah, apakah ini yang dimaksud kakek ya? Lantas saya datangin, Bung Jeffrey, terus saya bersila di situ, saya amati. Baunya harum sekali, Bung Jeffrey. Tak lama kemudian, saya pikir itu air. Ternyata apa? Di ujung bunga yang mekar tadi mengeluarkan sesuatu putih jernih. Awalnya saya pikir itu air. Ternyata, Bung Jeffrey, dia lompat tepat di mana saya duduk di situ. Begitu saya amati, ternyata berlian, Bung Jeffrey. Tidak terlalu gede, cuma segede biji kacang hijau. Mengkilat sekali, Bung Jeffrey. Aku pikir pasti ini berlian kali. Setelah itu
Saya berdoa sebisanya. Lantas saya dengan polosnya mengatakan, terima kasih Bunga Kusuma, engkau telah memberikan sesuatu pada saya, semoga bermanfaat. Saya akan permisi dulu pulang. Saya buru-buru pulang Jibril. Saya salam, saya ucapkan salam sendiri. Salam itu saya jawab sendiri. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu saya memberikan badan setelah urut salam, ada suara, anak muda, engkaulah wanita yang berbudi luhur, kau selalu menjaga amanah almarhum kakek kamu. Manfaatkan dengan baik, walaupun sekecil itu pun harganya sangat mahal. Itulah berlian, manfaatkan dengan baik. Dan ambillah 2,5% buat orang-orang yang membutuhkan. Nanti setiap malam Jumat Kliwon, kau hadir ataupun siang seperti jam sekarang ini siang, tidak masalah, yang penting Jumat Kliwon. Kau akan dapatkan bunga itu, dan bunga itu akan muncul setiap hari Jumat Kliwon. Seperti itu Bung Jebri. Hingga sampai sekarang Bung Jebri masih saya kedapatan itu. Ya alhasil alhamdulillah saya manfaatkan dengan baik. Saya berbagi-bagi rezeki kepada orang-orang sekelilingnya yang membutuhkan. Pas terakhir kali Jumat Kliwon bulan kemarin, entah kenapa itu kan bukan tanah saya, diobrak abrik sama pemiliknya. Ternyata mau dibikin tanaman lahan apa saya nggak tahu, sehingga yang tadinya kelihatan hutan belantara dia bersih, di pohon-pohonan dipotongin, terus tanahnya dicangkulin, entah mau buat nanam apa saya nggak tahu, karena itu bukan tanah saya. Seperti itu Bung Jebri. Nah, dari saat itulah saya belum mendapatkan petunjuk ataupun mimpi. Sedangkan saya mau ke situ, tempatnya udah berubah. Mohon pencerahannya Bung Jebri dan solusinya. Dan sebelumnya, apakah ini sesuatu yang halal buat saya? Saya sudah 5 kali mendapatkan berlian yang segede biji kacang hijau, harganya miliaran Bung Jebri, karena itu ori. Alhamdulillah alhasil tidak dimakan saya semua, tapi sebuah wakaf almarhum kakek, termasuk orang tua saya, dan termasuk bagi-bagikan kepada fakir miskin dan orang-orang yang membutuhkan. Seperti itu. Terima kasih Bung Jebri atas timotnya. Atensi saya. Wassalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk saudara Rianti dari Bumi Ayu ya, terima kasih Anda telah bergabung di mana adanya Radio RS yang ada di channel Ayah Sadam. Jadi kalau kita kembali masalah atensi Anda ya, Bunga Kusuma itu memang dikenal disukai hal-hal gaib ya. Munculnya pun kalau dia mekar pada jam tertentu. Sudah pantas kalau seorang kakek almarhum, kakek Anda memberikan satu amanah setiap Jumat, baik siang atau malam, yang penting hari Jumat Kliwon. Itu sesuatu yang berbeda. Di samping munculnya dia memberikan sesuatu seperti yang Anda tadi katakan. Saya pikir itu cuman air putih ya, ternyata dia lompat jatuh di pangkuan Anda di mana Anda bersila dekat bunga itu. Ternyata tidak lepas dari berlian, sehingga Anda sudah 5-6 kali barangkali ya sudah merasakan mengenyam keuntungan itu, harganya miliaran. Alhasil alhamdulillah, gara-gara tempat itu dobrak-abrik sama pemilik tanah, Anda merasa kebingungan atau harus ketemu dia, si bunga itu di mana, sedangkan tanah itu sudah dobrak-abrik seperti itu ya. Kembali lagi kepada saudara Rianti, kalau Anda mengatakan itu halal atau haram, insya Allah halal saja, selagi itu sesuatu yang bukan milik manusia yang diambil olehnya atau sesuatu gaib, tapi itu secara benar-benar bersih
niat karena Allah, insya Allah kau manfaatkan dengan baik. Apalagi menurut riwayat Anda selalu berbagi terhadap sesama ya. Yang terpenting adalah permohonan itu, doa itu tetap bersujud kepada Allah, bukan kepada sesuatu bunga yang ada. Bunga pun diciptakan oleh Allah. Jadi Allah memberikan rezeki bermacam-macam cara. Bisa saja melalui bunga kusuma. Memang bunga kusuma itu dikenal hal-hal demit lebih suka, demit-demit tertentu tentunya. Jadi seorang kakek dulu pernah banyak kenalan yang gaib. Nah, disitulah dia beri penghargaan sebuah bunga. Setiap malam Jumat Kliwon adanya, pokoknya siang ataupun malam, yang berkaitan dia akan ditemui adanya bunga, maka menyapa dan memberikan satu biji atau satu butir berlian segede biji kacang hijau seperti itu. Hanya Anda pada saat almarhum kakek belum sempat menjelaskan kepada Anda, hanya garis besarnya saja ya. Nah, disitulah Anda bisa merasakan seperti apa. Jadi Anda adalah seperti kayak kakek, mendapatkan berlian yang ada sama. Tidak semua orang akan menerima hal itu, hanya orang-orang dikasih amanah. Begitu Anda datang, tadi katakan tiba-tiba dia nongol dari bumi ya, muncul bunga mekar, itulah bunga kusuma ya. Tak lama kemudian di ujungnya bunga tersebut mengeluarkan cairan, padahal itu tidak lepas dari bangsa berlian ya. Begitu dia nongol dari atas awang-awang, dia langsung lompat di mana Anda duduk bersila. Disitulah dia menandakan rasa syukur terima kasih kepada Allah dengan si kakek tersebut yang sudah dikasih amanah. Imbalannya seperti itu. Barangkali dulu seorang kakek Anda pernah menolong bangsa-bangsa gaib seperti itu. Akhirnya diturunkan ke Anda, tapi dengan adanya Anda sudah 6 kali ya, mau ke 7 kali tanah itu sudah diobrak-abrik seperti milik tanah ya. Tapi kalau memang Anda kepingin mengetahui Saudara Rianti, kalau memang mau dilanjut bisa, tidak usah di situ, harus cukup di rumah tawasul ya, baca surah Fatihah pertama, diawali surat Yasin, memohon kepada Allah minta petunjuk di mana bunga kusuma berada sekarang. Insya Allah dapat petunjuk. Dan tawasul pula jangan lupa almarhum kakek, nanti akan nyambung, Anda akan mendapatkan alamat ya. Mungkin tidak di situ, mungkin di tanah lain ya, akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi. Datanglah bila Anda kedapatan mimpi itu, insya Allah akan berlanjut. Biasanya hal seperti itu, bila mana tempat itu memang sudah aktif dipakai si pemiliknya, dia akan berpindah, dia akan memberitahukan kepada orang yang terkait. Misalnya seperti Anda mendapatkan amanah dari almarhum, yaitu almarhum kakek Anda. Mudah-mudahan bermanfaat untuk saudaraku Rianti yang ada di Bumi Ayu. Jaga amanah itu, dan yang tadi saya katakan, Anda tawasul ya, insya Allah dapat petunjuk. Jangan lupa kirim doa untuk kakek, nanti akan kontak batin. Anda akan mendapatkan petunjuk melalui mimpi di mana Anda harus menemui bunga kusuma tersebut. Dia biasanya akan muncul pada saat tempat-tempat yang tidak ditempatin, katakanlah tanah itu yang belum dimanfaatkan oleh pemiliknya. Insya Allah masih di lingkup itu masih bisa. Anda bisa datang Jumat Kliwon, hadir di situ. Begitu duduk lingkup situ ya, Anda baca Fatihah, ya Allah boleh petunjukmu ya Allah, saya ingin ketemu bunga kusuma. Insya Allah dia akan muncul di mana dia berada. Bahkan Anda bisa akan mendapatkan suara tanpa wujud melalui telinga Anda. Anda akan mendapatkan petunjuk. Dia akan memandu adanya. Begitu ya saudara Ranti yang ada di Bumi Ayu. Mudah-mudahan Anda puas atas solusi dan pencerahan dari saya. Semoga Anda tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah Indonesia, di seluruh tanah air Indonesia, baik pun di Jawa Barat, Jakarta Selatan, dan di negara-negara di mana saja berada. Akhirnya kami harus turun dari udara karena jendela harus mengakhiri. Insya Allah kita bisa jumpa lagi besok di waktu yang sama dengan acara tanya jawab seputar dunia lain.
Apabila ada salah-salah kata baik sengaja tanpa sengaja dalam penyampaian riwayat tersebut, saya pribadi mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.